Bismillah. Wah, lagi Mbak Besti. Wah, deloklah Mbak Besti, Masya Allah. Bismillah. Sambelnya Mbak Besti, Masya Allah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya habis masak sayur sak jumput untuk Mak D, Mbak Bu Besti setiap pagi, siang, malam sore itu tuh selalu masak sayur sak cerit kayak gitu karena ya beliau tidak bisa makan banyak. Terus ini sekarang saya mau memberesin ini cuciannya numpuk. Sebenarnya kalau masak dikit masak banyak podo ae Mbak Besti, malah ribet masak sedikit karena apa? Moncot di wajan, tidak bisa dioseng kayak gitu. Terus isah-isahnya ya sak gunung podo. Ini saya masih punya utang editan video banyak banget Mbak Bu Besti, tidak bisa ngedit karena nggak tahu kenapa saya itu di sini tuh kayak merasa capek banget gitu loh. Capek padahal kerjaannya yo tidak terlalu, maksudnya sama tempatnya Pak Bos dulu kan aktivitasnya lebih banyak kan di tempatnya Pak Bos ya kan. Siang saya itu mencari kitab suci bersama Sun Gokong itu ke pasar menemui bakul-bakul itu. Terus kemudian kadang mbahnya minta digeledah kemana. Terus kadang malam itu mbahnya itu ngereok, tidak mau tidur, terus bengok-bengok kayak gitu ya kan. Tapi di sana itu saya kayak merasa enjoy, happy aja. Tapi di sini tuh kayak merasa capek banget Mbak Bu Besti. Pekerjaannya sebenarnya juga cuma nungguin Mak D kayak gitu. Menyepak-nyepakkan apa-apa kebutuhan beliau ya, kayak masakin, terus ngirisin buah, terus kemudian bantu beliau kayak fujian apa bahasa Indonesia ini, terapi, terus kemudian cuci darah, cuman gitu doang, nggak keluar sama sekali gitu. Tapi kayak merasa capek gitu. Jadi itu setiap malam itu jam 10 gitu aja udah pengen tidur Mbak Bu Besti. Mata ini sudah kayak dipulut kelet banget kayak gitu. Tidak bisa melek belas kayak gini. Jadi ngantuk sekali gitu loh. Kalau dulu di tempatnya Pak Bos itu kadang itu bisa ngedit sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Makanya setiap hari bisa posting. Kalau sekarang itu mau posting itu susah karena itu matanya ini tidak bisa diajak kompromi gitu, tidak bisa melek untuk ngedit. Pokoknya ngedit itu kadang-kadang itu HP itu jatuh ke muka karena saking ngantuknya, saking capeknya kayak gitu. Terus lagi kalau di tempatnya Pak Bos sana kan ada wifi ya Mbak Bu Besti, dan saya dikasih passwordnya, jadi saya bisa pakai
bisa upload gampang, gelis, cepet kayak gitu. Sedangkan di sini tidak. Di sini kalau posting itu harus pakai data, dan kalau pakai data itu lama pol Mbak Bu Besti. Ya tidak selama di Indonesia sih, cuman ya lebih lama daripada kalau pakai wifi kayak gitu. Kalau di sini itu saya biasanya posting video yang memorinya apa nih ngono kayak jenenge lali aku, pokoknya yang 14 giga gitu tuh bisa 3 jam lebih Mbak Bu Besti. Kalau di tempatnya Pak Bos itu setengah jam sudah selesai don. Makanya gampang sekali kalau posting video itu setiap hari bisa upload gitu. Kalau di sini susahnya tuh seperti itu. Kendalanya itu yaitu matanya tidak bisa diajak kompromi, terus kemudian datanya susah. Jadi kalau posting video itu, kalau seumpamanya saya uploadnya jam 3 di Indonesia, itu sudah dari jam 9 pagi itu sudah harus saya posting. Karena kan setelah diposting itu 3 jam itu ya Mbak Bu Besti, 3 jam lebih. Terus itu melalui pemeriksaan oleh pihak YouTube-nya. Jadi didelok apakah ini video ini layak dimonetisasi atau tidak kayak gitu. Nah, pemeriksaannya itu lumayan lama, soalnya video saya kan lumayan panjang juga. Makanya kadang tuh kalau seumpamanya kelewat jam tersebut itu tuh ya tidak bisa upload sesuai jadwal Mbak Bu Besti, harus besoknya, karena ya melalui pemeriksaan yang lama sekali. Oke, sekarang saya mau bersih-bersih dulu. Jadi kalau Mbak Bu Besti seumpamanya saya tidak bisa posting setiap hari, itu bukan karena saya tidak bisa bikin video setiap hari, bukan, tapi karena itu kendalanya mata saya tidak bisa diajak kompromi karena capek sekali ya toh. Terus kemudian uploadnya itu pakai data, jadi lama pol Mbak Bu Besti. Sampahku Mbak Besti, deloklah jadinya seperti ini. Ini kering terus kayak cacah-cacahan gitu kan, karena di dalam sini tuh ada pisaunya. Ini kemarin tilaknya apa ya, kok lupa saya. Tuh, ini sampah-sampah sisa sayuran, buah-buahan, dan sembarang dengahnya. Tulang ikan, tulang ayam, sembarang pokoknya. Tapi tidak ada babi ya di sini, soalnya tidak makan babi orang sini. Tuh. Sudah Mbak Bu Besti, saya mau memberesi ini. Kemarin itu waktu susah banget diangkat itu, ternyata yang bagian bawah itu dempel gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi alatnya ini tidak mau bergerak. Terus akhirnya kemarin itu nunggu Mas Bos pulang toh, dicongkel Mbak Bu Besti. Jadi kita ngerui yang bagian atas yang mabyur-mabyur kayak gini, ini kita kerui. Terus kemudian yang bagian bawah yang kuras itu dicongkel. Akhirnya Mas Bos bilang ini tuh harus setiap 2 hari atau 3 hari sekali langsung dibuang, jangan nunggu sampai full dulu baru dibuang, karena takutnya seperti itu. Jadi ini tinggal ngangkat kayak gini loh, bisa kan? Tuh, bisa. Sekarang mau saya sokkan ke dalam kresek ini. Ini sudah ada isinya ya 2 hari lalu. Tuh kayak gini Mbak Bu Besti, sekarang mau saya sokkan. Oh, ini berat sekali. Bismillah. Wah, masih ada, tidak ada, tak sumpahkan lagi. Tuh Mbak Besti, ini yang hari ini ya Mbak Bu Besti. Terus ini yang kemarin. Tuh, yang kemarin kayak lebih kayak tanah. Ini saya lebokkan lagi, harus dipaskan. Oh, kalau tidak pas nanti tidak bisa ditutup loh. Kalau tidak pas kayak gini ya, itu tidak bisa ditutup loh, ganjel kan, tuh. Jadi harus dipaskan. Nah, dalamnya kayak gitu Mbak Bu Besti. Ini ada pisaunya, terus yang sebelah sini ini tajam banget itu. Tuh, kayak gitu. Ini untuk menggiling. Terus ini tadi empan. Alah ya. Ada sedikit sampah tak lebokkan lah, terus kadung empan kok. Terus ini tak sisihkan ke sini, dibuntel biar tidak dibuat rumah coro.
Oke Mbak Bu Besti, sekarang waktunya madang. Sebenarnya saya itu diet, tapi diet juga perlu madang ya kan. Ini sekarang saya pengen masak ini. Ini adalah, kotos-kotos. Ini adalah daging ikan bandeng ya Mbak Bu Besti. Sudah di fillet, sudah dibersihkan tulang-tulangnya. Jadi aman, tidak nyeloloti tenggorokan. Jadi di Taiwan itu ikan bandeng itu dijual terpisah. Nggak kayak di Indonesia dijual utuh sak goder gitu ya. Kalau di sini dijual terpisah. Dagingnya sendiri, terus bagian perut sendiri, terus bagian kepala sendiri, tulangnya sendiri, terus bagian kulit sendiri, kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi terserah kalian mau beli bagian apa. Terus yang di supermarket itu kebanyakan dijualnya itu bagian daging kayak gini. Kalau di pasar itu orang yang jualan ikan bandeng, saya tak ngelak itu Mbak Besti. Jadi orang yang jualan ikan bandeng itu tuh sudah dijejer-jejer. Kalau Mbak Bu Besti lihat video saya yang waktu masih di tempatnya Pak Bos, yang saya beli ikan bandeng itu kan ada kepalanya, ada tulangnya, terus kemudian ada yang bagian perut. Nah Pak Bos itu paling suka yang bagian perut ini. Terus kemudian ada yang bagian daging ini, kayak gini. Nanti ditimbang kalian mintanya berapa, nanti ditimbangkan. Tapi kalau yang bagian perut itu tuh tergantung besar kecilnya. Semakin besar semakin mahal kayak gitu. Terus kemudian yang bagian kulit itu tuh biasanya buat sup Mbak Bu Besti. Kalau Mbak Bu Besti lihat video saya yang makan di all you can eat, yang ambil sepuasnya itu biasanya saya itu ngambil yang kayak modelnya itu kayak sisik ular gitu. Saya bilangnya dulu tuh sisik ular karena memang mirip sekali, tapi itu sebenarnya bukan sisik ular, itu adalah kulit ikan bandeng kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus ini saya sudah menyepakkan cabaiku, tinggal segini, yang tadinya 2 ini. Jadi kan saya punya 2 kantong ini, sekarang tinggal ini. Jadi ini nanti kalau sudah tinggal separuh kayak gini, saya mau order lagi. Terus ini bawang baik, bawang jahatnya sudah saya cepakkan, sekalian tomatnya. Terus kalian yang berkomentar kenapa saya kok bilang bawang baik, bawang jahat, menghina makanan. Bukan menghina, ini tuh ya sekedar guyonan lah Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya guyonan saya tidak nyampe ke kalian, ya boleh di skip, karena memang selera humor orang itu beda-beda. Kenapa saya bilangnya bawang baik, bawang jahat? Kalau generasi tahun 90-an, 80-an pasti tahulah ya filmnya Nia Ramadhani dan Revalina S. Temat, bawang merah sama bawang putih. Nah, bawang putih di situ itu diperankan oleh Nia Ramadhani sebagai peran antagonis, anaknya Mbok Tiri ya toh. Sedangkan bawang merahnya diperankan oleh Revalina S. Temat yang sebagai peran protagonis atau peran baik gitu. Jadi saya bilangnya bawang baik, bawang jahat itu ya karena bawang putih ini kan kalau di film itu jadi jahat kayak gitu, sedangkan bawang merah kebalik, bawang putih yang baik ya, terus bawang merahnya yang jahat. Yes, pokoknya gitulah ya Mbak Bu Besti. Pokoknya ini gara-gara filmnya Nia Ramadhani sama Revalina S. Temat. Jadi kalau Mbak Bu Besti tidak berkenan dengan panggilan saya bawang baik, bawang jahat, silahkan di skip, tidak apa-apa. Oke, sekarang saya mau menjipuk cabenya. Ini padahal tidak saya taruh di freezer, tapi masih bagus sekali Mbak Bu Besti, deloklah. Saya mau ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu berarti 28, 15, 30, 16, 17, 17 tambah 17, 34 tambah 1 biar ganjil tuh. Wes, cabenya 35. Terus ini mau saya tutup kembali. Sebelumnya ditekuk gini baru diceklekkan. Udah. Terus sekarang ikan bandengnya ini tidak saya kabehkan ya Mbak Bu Besti, tidak entek. Terus kalau disimpan di kulkas nanti tidak enak, jadi saya ambil beberapa, setengahnya saja lah. Terus ini tak sobek dari sini. Sudah, lah kok tembus terang soalnya tidak. Jadi saya mau mengambil segini saja. Ditambahi tidak? Tidak kayaknya, sudah cukup. Sakler saja. Ini saja. Nah, segini Mbak Besti. Nah, tak lebokkan di
mangkok Hello Kitty, terus ini tak belah jadi 2. Saya males ngambil telenan iki piye toh, jadi ngene saja. Bismillah. Oh, soalnya nanti nambah-nambahi cucian. Udah kayak gini Mbak Bu Besti tuh. Terus ini saya garami, jadi bumbunya cuman garam doang. Kalau dibumbuni reno-reno nanti tidak enak, rasanya tidak ngalor, tidak ngidul. Terus ini saya ublek-ublek kayak gini Mbak Bu Besti, biar garamnya itu merata, biar tidak berat sebelah ya toh. Walaupun ya tetap tidak adil karena pasti ada bagian yang tidak kena, ada bagian yang kebanyakan. Namanya juga manusia ya toh, tempatnya tidak adil. Oke, sudah. Ini mau saya marinasi 7 abad ya Mbak Bu Besti, biar jadi fosil kayak gitu. Ini kameranya miring-miring karena tidak ada nggon buat mendelehkan kamera. Bismillah. Ini minyaknya dikit dulu Mbak Besti buat goreng cabai. Bismillah. Tomatnya belum matang tapi cabenya sudah matang Mbak Besti, tak sisihkan. Terus ini tak belah jadi 2. Bismillah. Tomatnya kegedean. Bismillah. Wah, garam. Bismillah. Garamnya dikit saja, kok tidak metu-metu. Dah, ini penyedap Mbak Besti. Ini setengah bungkus ya, setengah bungkusnya kemarin buat nyambel, jadi ini sisanya tak kabehkan. Bismillah. Moncrat lagi. Mantap Mbak Besti. Sudah Mbak Bu Besti, kayak gini saja ya. Tangan saya sudah teol ini. Saya nyelempet di sini, ini belum lembut. Tak uleknya lagi. Jadi harus sampai lembut biar tidak nempel-nempel di gigi nanti. Tuh kayak gitu Mbak Besti. Masya Allah, deloklah ini kalau dilewekkan ke lambe sudah pasti wedangan ya. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau menilai ya, kurang apa, kurang asin, kurang manis, kurang pedas, atau kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dulit. Rasanya kayak sambal terasi. Bismillah. Ini tak goreng sama telur ya Mbak Bu Besti, dikasih sedikit tepung juga enak, tapi saya males. Ini tadi sengaja saya goreng belakangan biar tetap enak gitu, karena kalau digoreng ini dulu terus baru sambelnya itu nanti rasanya jadi melempem. Bismillah. Bismillah. Weh, ya. Tidak estetik Mbak Besti, jelaslah tidak apa-apa. Bismillah. Ini tadi dikomplain susu Mbak Bu Besti, katanya kamu goreng apa kok bau sekali ya. Terus saya bilang saya goreng ikan bandeng sama terasi gitu. Katanya bau banget, nyalain penyedot asapnya kayak gitu.
pertama kalinya dikomplain, tapi enggak apa-apa, yang penting tidak dilarang ya. Kalau dilarang ya jodoh sekali saya. Oke Mbak Bu Besti, hari ini menunya adalah sambal terasi, terus kemudian telur yang tak goreng sama daging ikan bandeng, terus kemudian lalapannya pare. Ini parenya tidak biasanya saya beli ya Mbak Bu Besti, kalau yang biasanya kan tidak bergindil-bergindil nemen seperti ini ya, rada arang-arang gitu loh. Saya enggak tahu ini crunchy atau tidak, saya tidak tahu ini tuh ulet atau tidak, karena kebanyakan pare di Taiwan itu ulet gitu loh Mbak Bu Besti. Putih-putihnya ini enggak pahit tapi ulet, jadi kayak kalau dicokot genta nyokot gitu loh. Oke Mbak Bu Besti, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan dan makanannya berkah dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngambil telur sama ikan bandengnya dulu, ngambil 2. Bismillah. Wah, lagi Mbak Besti. Wah, deloklah Mbak Besti, Masya Allah. Bismillah. Ikannya lali. Bismillahirrahmanirrahim. Parenya sedikit lebih pahit, terus sesuai dugaan saya agak ulet. Nasinya sampai nggak kelihatan. Sambelnya Mbak Besti, Masya Allah. Wah. Jan menu nih bikin ngiler Mbak Besti. Ini asli enak banget, padahal cuman kayak gini doang. Nomplak, belum 5 menit. Ini nasinya tidak ketara. Wah, terakhir Mbak Besti. Kok pedes ya? Sisa dikit eman-eman.